Kemudian dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar nih, ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya telah mendengar Rasulullah pernah berkata, kata Sayyidina Umar, saya pernah dengar Rasulullah ngomong begini, bersabda. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, "Man masya ila halaqati alim." Siapa yang berjalan di lingkaran orang alim, datang ke majelis ilmu, lingkaran orang alim. Ini di sini bukan majelis ilmu aja, lingkaran orang alim. Orang alim lagi apa? Lagi ngumpul, baik di maulid, lagi rauhah, lagi khol. Pokoknya ada lingkaran orang-orang alim. Kita nyampur tuh, duduk di situ. Ya nggak duduk depan-depan dia, kagak. Yang penting mereka kumpul, kita duduk di situ. Ya, dia masya tuh, dia berjalan di situ. Kana lahu bikulli khutwatin mi'ah hasanah. Maka baginya setiap langkah-langkahnya 100 kebaikan. Jadi dari rumah nih, ibu-ibu nih, remaja pada yang dari rumahnya dari sini 10 langkah dekat, kali 1, kali berapa tadi? 100 kebaikan. Berarti 10 langkah kali 100 berapa? 1000. Yang paling jauh kan aneh. Ya, tapi Habib pakai motor. Tetap motor dihitung langkah. Ya, nanti kalau dari sini ke rumah ini kapan-kapan jalan kaki, hitung berapa langkah. Ya, misalnya gitu, kira-kira berapa nih? 1000 langkah. Ya, kan belajar tuh 1000 langkah, 1000 kaki kan 1 kilometer berapa tuh? Hitung aja sendiri. Kadang-kadang gitu-gitu nggak apa-apa, hitung-hitungan soal pahala. Biar tahu, biar jadi tambah semangat. Ya, 1 kilo kira-kira ini sampai sini nih ke Tajur Halang, ke rumah ke Senanggerang 4 kilo kurang lebih. Berarti kalau 10.000 langkah aja, kali aja 100. Tuh pahala yang Allah berikan kepada orang yang jalan datang ke majelis ilmu di lingkaran orang alim. Belum sampai situ, masih ada lagi. Fa idza jalasa indahu. Kemudian setelah dia datang, jalan dari rumahnya, dia duduk jalasa indahu di sisinya. Wastama'a ma yaqulu. Kemudian mendengarkan, istama'atun, dengerinnya nyimak. Paham nggak? Sami'a kalau orang dengar doang, banyak orang dengar dia tapi sambil tiduran. Ada udah dengar sambil main HP. Lu main HP aja, gue main HP kan, tapi kuping gue denger. Ya, main tangan, ngobrol, tapi denger nih, namanya denger nih. Mungkin ada yang tidur, ada yang main ini, denger. Tapi beda sama istama'a yastami'u. Dengernya nyimak. Paham nggak bahasa nyimak? Dengerin, perhatiin baik-baik, dengerin. Makanya kalau ada khutbah-khutbah, kita disuruh nyimak. Banyak gak orang lagi khutbah Jumat pada bercanda? Fangkat lagau. Ya, sholatnya akhirnya nanti nggak ada hitungannya di sisi Allah. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Jika dibacakan Quran, disuruh nyimak. Di Al-Qur'an tuh, ya, apabila diperdengarkan. Tuh bukan kita yang baca, kita diperdengarkan Quran. Boleh dari kalian yang lagi baca Quran, dengerin. Di maulid lagi dibacain Quran, dibacain maulid, ngobrol. Ya. Bicara maulid berarti kan lagi apa tuh? Lagi bicara tentang Nabi. Kalau Al-Quran ini yang bicara Allah. Kira-kira kalau kita di depan presiden, di depan orang penting, kemudian lagi ngobrol, kitanya malah ngobrol, marah gak tuh presiden? Ini kita harus pengagungan. Ini dalam adab Quran. Ya, kebetulan Anda ngajar juga dalam kitab yang lain tentang pengagungan Quran. Bagaimana ketika didengarkan Al-Quran kita harus ta'zim. Bahwasannya memang qori yang keluar. Tapi ingat, tuh qori keluar ini adalah ayat Quran. Ayat Quran ini adalah kalamullah. Allah yang bicara, Allah yang kalam. Itu di situ kalau orang udah tahu ini kalam adalah Allah yang bicara, siapapun qori atau pokoknya dia denger aja, maka dia ta'zim walaupun dari kaset. Makanya musola masjid jangan cuma tibang ngecentel Quran doang, pas nyetel Quran dengerin sama orang, dianya ngerokok aja di pojokan. Suf, ini hazal zaman sekarang di akhir zaman. Anda tukang koreksi emang. Kenapa? Karena kita udah bergeser dari fikihnya, bergeser dalam akhlak. Jangan. Mendingan jangan setel Quran, mendingan dengerin ceramah. Kalau ceramah kan ya terserah orang ngerti kagak, tapi kalau Al-Quran diperdengarkan, wajib didengarkan. Ya, makanya jangan iseng-iseng nyetel Quran sambil ngobrol, jangan disetel, mendingan Al-Quran. Mendingan setel dangdut, lo ketahuan dah. Ya, lo ngomong sembarangan juga. Tapi ketika disetel Al-Quran, wajib kita dengerin. Ngomong yang agama aja jangan, diem.
Makanya ketika ada acara baca Quran langsung pada diam kan? Ini udah hilang. Akhirnya apa? Ya maulid jalan. Pada pembacaan panjang Quran jalan. Tapi pulang begitu lagi. Kenapa? Karena Allah nggak kasih rahmatnya, yang dikasih berkahnya. Kenapa? Karena di situ tidak ada pengagungan kepada Rasul. Apalagi tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bentuk pengagungan ini yang wajib kita jalankan sebagai umat Islam. Bukan hanya sekedar apa? Hanya sekedar ibadah, tapi pengagungan yang lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Apabila di pendengaran Quran, mayagulu, ya, kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Tuh, kalau diperdengarkan ilmu, kita dengerin apa yang diomongin, yang disampaikan sama itu ulama, ya dengerin aja, paham nggak disuruh. Al-Quran juga begitu. Fastami'ulah. Apabila diperdengarkan, suruh dengerin, suruh nyimak, nggak disuruh fafhamu, pahamin, enggak. Kalau dipahamin dosa kita semua. Kalau dibacain Quran pada paham nggak? Nggak paham. Ya makanya di majlis taklim kita ini semua jangan ada yang main HP, ada yang ngobrol dan sebagainya. Dengerin. Kalau bocah-bocah sih biarin, dia kagak paham. Ya, tapi yang udah merasa dewasa, merasa gede, maka dengerin kalau ada majlis-majlis ilmu, ada tablik-tablik, ada ceramah-ceramah di mana aja, apalagi di majelis ilmu. Dengerin, tapi nggak paham, nggak jadi masalah, yang penting nyimak. Sebab daya pikir manusia beda, nggak jadi masalah, yang penting nyimak. Sebab kalau dinyimak, bikuli kalimatin hasanah, maka setiap kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh ulama itu menjadi satu kebaikan. Bayangin, hitung sendiri. Tuh majlis ilmu hebatnya. Dari rumah niat udah Masya Allah. Jalannya dihitung. Duduknya dihitung. Paham nggak jadi masalah. Antara Allah kasih keberkahan. Udah selesai ngumpulnya. Salamnya, mandangnya. Wah udah nggak udah dah. Udah paling beruntung orang di akhir zaman adalah duduk di majlis ilmu. Ya makanya jangan males. Lawan. Setan nggak berhenti untuk goda kita. Tidak pernah lelah untuk kita maksiat. Maka kita juga harus tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk menuju kebaikan. Setan atau kita yang menang. Begitu aja. Ya. Nah, itu pembahasannya. Baik, ini ya. Zakarahun Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Ini disebutkan kata Zakarahun Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, kitab yang cukup terkenal, kitab hadis yang bernama Riyadhus Shalihin. Itu disebutkan dalam kitab itu.